menjumpai Anda. Kali ini saya berada di Desa Tambakerjo, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Pemirsa, peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia identik dilaksanakan di bulan Agustus. Namun berbeda di Desa Tambakerjo ini, pemirsa, momen peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ini dilaksanakan mengawali atau di bulan Juli. Ini bulan Agustus masih beberapa hari ke depan. Nah, pemirsa, pada sore hari ini ada satu event yang memang setiap tahun digelar oleh Desa Tambakerjo, yakni karnaval ya, atau pawai budaya yang dilaksanakan setiap tahun oleh masyarakat setempat. Nantinya kita akan berbincang dengan kepala desa tentunya kenapa perhelatan pawai budaya ini dilaksanakan masih di bulan Juli dan kenapa tidak dilaksanakan di bulan Agustus saja. Event akan hadir untuk Anda selama beberapa menit ke depan. Tetap bersama saya, Mema Saskia. Setiap memasuki bulan Agustus, bisa dipastikan masyarakat Indonesia melakukan berbagai kegiatan dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia. Mulai dari kerja bakti, bersih-bersih lingkungan, pasang umbul-umbul, lampu hias penjor, hingga berbagai lomba dan karnaval. Seperti yang dilakukan di Desa Tambakerjo Muncar, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur ini. Bahkan yang unik, perayaan Agustus dilakukan lebih awal, karena apabila bertepatan Agustus, sering terjadi benturan jadwal kegiatan termasuk karnaval. Bismillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat limpahan rahmatnya, kula panjenengan saged melaksanakan kegiatan kirab budaya dalam keadaan sehat walafiat. Salawat salam tercurah pada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu syafaatnya mulai sekarang sampai besok di yaumil qiyamah. Kami ucapkan terima kasih kepada semua. Ya Allah, jagalah kami, lindungi kami dalam keberkahan-Mu. Tatkala kami dihujat, tatkala kami selalu dijatuhkan, kami yakin Engkau selalu bersama kami. Sallallahu alaihi Muhammad. Kira budaya tidak akan memecah belah bangsa, tapi statement yang salah bisa menghancurkan bangsa. Ingat, kita ribuan suku, ribuan pulau. Kita bukan satu agama, tetapi kita satu Tuhan, Tuhan yang Maha Esa. Sallallahu alaihi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka Indonesia, sejahtera masyarakat Indonesia, terpujilah bangsa Indonesia. Start diawali oleh perangkat desa Tambakerjo. Meski penyelenggaraan dilakukan akhir Juli, namun semangatnya tetap menyambut Agustusan. Dikarenakan biasanya masyarakat sering berbenturan waktu, ada yang berkegiatan di kecamatan, bahkan ada juga masyarakat yang berkegiatan di kabupaten. Sehingga agar dua-duanya jalan dan bisa terselenggara semuanya, maka desa mengambil kesepakatan menyelenggarakan peringatan Agustusan lebih awal, tepatnya di akhir Juli. Desa Tambakerjo yang memiliki wilayah 2 dusun, yaitu Dusun Curah Krakal dan Dusun Curah Pacul, sepakat menyelenggarakan karnaval. Dengan mengedepankan potensi lokal desa,
namun tidak menutup diri dari pihak lain yang ingin berpartisipasi dari berbagai daerah, sehingga bisa menjadi ajang silaturahmi bagi peserta dari daerah lain dalam satu momen, yang pada intinya ingin membahagiakan masyarakat dan memberikan wadah bagi masyarakat Desa Tambakrejo dan sekitarnya, biar bisa sama-sama merasakan kebahagiaan dalam menyambut Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-80 kali ini. Start karnaval dilakukan kira-kira 3 km dari balai desa dan finishnya kira-kira 500 meter setelah balai desa. Untuk memberikan rasa keadilan pada masyarakatnya, karnaval kali ini rutenya dibalik. Tidak seperti penyelenggaraan tahun yang lalu, apabila pada sebelumnya tahun lalu start dilakukan 500 meter menjelang balai desa, maka kali ini dibalik start dari ujung dusun 3 km ke arah balai desa. Perangkat desa tampil total dengan busana adat daerah, baik busana Bali, busana Reok Ponorogo, busana Aceh, busana Madura, busana Jawa, dan masih banyak lagi busana daerah yang dikenakannya, yang menggambarkan semangat kebersamaan, kebahagiaan. Tak ketinggalan juga peran ibu-ibu PKK desa yang tak ketinggalan ikut serta memeriahkan jalannya karnaval. Tak ketinggalan tim Hore, peserta tari yang bergerak lincah mengikuti irama musik yang hingar-bingar. Berjalan di belakang para perangkat desa menjadikan tampilan yang semakin meriah. Selamat sore pemirsa, selamat sore juga Pak Kades. Salah satu Kades paling nyentrik di Banyuwangi. Tos dulu kita Pak. Iya, Ibu juga selamat sore. Sehat ya Bu ya? Alhamdulillah. Oke, Pak Kades mungkin bisa diceritakan sore ini sebenarnya ada acara apa Pak Kades? Ini adalah hari yang spesial bagi Indonesia yang jelas. Kita mengawali di akhir bulan Asyura menuju bulan Agustus ya. Selamat Hari Kemerdekaan untuk NKRI. Bismillah, sejahtera selalu masyarakat Indonesia. Dalam rangka acara adalah bagaimana momen Agustusan ini kita jadikan event untuk silaturahmi. Mungkin dalam satu tahun ada yang namanya Idul Fitri dan Idul Adha, tetapi kebersamaan akan kita rasakan tatkala kita memperingati Hari Kemerdekaan. Ya. Ini kan seperti Pak Kades bilang, ini sebenarnya belum memasuki bulan Agustus begitu kan? Ini dilaksanakannya bulan Juli. Nah, alasannya apa nih Pak Kades? Yang kita khawatirkan anak SD, anak SMP, SMA, tatkala di bulan Agustus itu full kegiatan perlombaan. Kita ambil momen di awal sehingga anak-anak kita ada jeda waktu untuk melaksanakan hal tersebut. Untuk itu jika kita tidak sinkronisasi dengan kegiatan desa lain, kecamatan, kabupaten, kasihan anak-anak kita. Karena anak-anak kita ini juga sering mewakili event di kabupaten, provinsi, dan nasional. Berarti ini terobosan terbaru biar tidak mengganggu jalannya Agustusan nanti ya. Oke Pak Kades, tahun ini nih mengusung tema apa Pak Kades? Tema kita adalah merajut kembali harmonisasi. Fenomena sekarang kan luar biasa. Apa itu?
rahasia umum lah. Tetapi kami pengen menunjukkan bahwa Indonesia ini Nusantara. Kita itu Bhinneka Tunggal Ika. Kita bukan satu suku, tapi ribuan suku. Kita bukan satu agama, tapi 5 agama. Kita bukan satu pulau, tapi kita ribuan pulau. Ingat, karnaval kira budaya tidak akan memecah belah bangsa, tetapi satu statement yang salah yang akan menghancurkan bangsa. Salam persaudaraan, merdeka Indonesia. Oke, berapa jumlah peserta yang ikut Pak Kades kira-kira? Untuk grup kami tidak mengikuti jumlah RT, tetapi kalau ngomong nih tiap RT nanti malah terjadi perbedaan. Kita lebih menuju ke ruang lingkup. Nah, dari kami 45 RT, tetapi dalam pelaksanaan kita tergabung menjadi 24 grup. 25 itu plus desa. Oke. Ini rencana seperti ini tentunya sudah dibicarakan dengan warga ya Pak Kades ya. Sebelumnya, gimana antusias warga sendiri di kegiatan ini? Ya. Terima kasih, memang event Agustusan ini ditunggu-tunggu. Nah, tatkala sekarang fenomenanya itu judgement negatif, kita berupaya untuk beda dengan yang lain. Nah, kenapa? Karena memang hal kira budaya ini hal yang paling mudah untuk mempersatukan semua masyarakat. Kita prepare-nya untuk kegiatan rakornya lebih dari 10 kali. Iya, lebih dari 10 kali. Setiap perwakilan kelompok, setiap RT kita undang ada 10 kali. Kita hadirkan Forpimka di situ, kita hadirkan Forpimda di situ untuk membimbing kami. Ya, kita juga tidak menutup kemungkinan namanya mengumpulkan masyarakat banyak ini kan banyak resiko. Ada dampak positif dan negatif. Kontrol kita tetap minta tolong kepada teman-teman dari Polresta, Polsek, Koramil untuk menjaga kami, membimbing kami, membina kami sehingga kegiatan bisa berjalan dengan lancar, meminimalisir hal negatif, memaksimalkan yang hal positif. Oke, terakhir harapannya untuk Tambarjo, Pak Kades? Ya, untuk Tambarjo kami desa kecil, tetapi kami bisa luar biasa untuk Indonesia. Oke, luar biasa. Ini perangkat ke desa semuanya? Siap. Boleh dada-dada kamera dong, bapak-bapak. Boleh perangkat desa, ibu bapak. Oke. Ayo dulur kita belajar tertib. Ingat, kebersamaan itu adalah yang utama karena kita adalah NKRI, oke? Merdeka! Oke, keren. Masyarakat pun antusias menyaksikan jalannya karnaval. Apalagi hiruk-pikuk karnaval dibarengi dengan sound system yang menggelegar yang biasa disebut dengan sound horeg. Menjadikan tampilannya semakin garang, membekakkan telinga bila terlalu dekat dengan arena. Namun semuanya menjadikan semangat dan menghibur saat masyarakat ikut serta menikmatinya. Pemirsa, saya sudah bersama salah satu warga. Ini saya tanya-tanya sedikit ya Bu ya, dengan Ibu siapa Bu? Krisna. Ibu Krisna. Ibu Krisna melihat pawai budaya ini seperti apa Bu? Ya, senang. Baru pertama kali saya melihatnya itu di sini. Iya. Sebelumnya Ibu tinggal di mana? Di Sidoarjo saya. Oh, tapi sudah pindah ke sini? Iya, sudah pindah ke sini. Seperti apa Bu melihat pawai budaya yang ada di sini? Ya seru, ya rame. Hiburan. Oke. Ibu di sini bersama keluarga? Iya, bersama anak. Oke. Bu, di tengah maraknya pro kontra sound horeg ya. Menurut Ibu dengan adanya sound horeg kalau khususnya di Desa Tambakrejo ini seperti apa, Bu? Sebenarnya sih ya pro dan kontra sih kalau sound horeg. Kalau Ibu termasuk di pro atau di kontra, Bu? Ya seneng ya ada nggak senengnya sih. Tapi selama ini menikmati ya Bu ya? Alhamdulillah menikmati. Selama setiap tahun ada selalu melihat juga. Oke, selalu melihat. Bu, harapannya ke depan untuk Desa Tambakrejo seperti apa Bu? Ya semoga semakin maju dan semakin ramai aja. Ada keluarga yang ikut Bu di pawai ini? Cuma anak. Oke, terima kasih Ibu Krisna.
sangat pesat hingga ke pelosok-pelosok desa, khususnya di Kabupaten Banyuwangi. Nah, momen Agustusan menjadi bagian yang kadang tidak bisa ditinggalkan. Kehadiran sound dengan watt besar dengan gebiar lampu ribuan watt telah menjadi hiburan tersendiri bagi masyarakat pecintanya. Barisan truk-truk yang mengangkut genset dengan sound yang menggelegar menghentakkan jantung semakin berdegup kencang dan menghentak gendang telinga. Menyusuri sepanjang rute desa yang telah ditentukan panitia karnaval dengan aneka musik berirama beat yang dinamis, kreativitas aransemen yang mengajak untuk bergoyang, layaknya sebuah diskotik dengan DJ yang top sedang diarak keliling desa. Berbagai penari latar mulai dari anak-anak hingga usia lansia bergerak mengikuti irama yang muncul dari sound. Mereka mengekor di belakang truk sambil menari, walaupun dengan koreografi dan gerakan yang sebenarnya sederhana, namun memerlukan stamina yang luar biasa. Karena selain menari sepanjang jalan, mereka juga harus berhenti dan perform di 3 titik yang telah ditentukan panitia, termasuk di titik akhir di depan Balai Desa Tambakrejo. Hingar-bingar musik serta sorot lampu aneka warna dan kostum penari yang tampil apik dengan nama peserta yang ingin memperkenalkan kehadirannya lewat identitas yang dituliskan seperti Tambakrejo Etan, Are Etan Baldes, dan lain-lain. Menjadikan pertunjukan semakin eksotis diikuti antusiasme masyarakat penontonnya. Menjadi lengkap bahwasanya sound horeg menjadi bagian yang punya tempat tersendiri di hati pecintanya. Pada perayaan kali ini ternyata pesertanya bukan dari Banyuwangi saja. Bahkan ada peserta dari Malang yang ikut serta berpartisipasi menuliskan identitasnya di atas truk Kulon Corah. Tak mau kalah dengan peserta lokal Banyuwangi tampil dengan sound dan lighting yang luar biasa serta dancer yang memukau. Bersama salah satu kru dari pemilik sound yang malam hari ini ikut tampil di Pawai Budaya di Desa Tambakrejo Muncar. Dengan Mas siapa? Mas Yugo. Mas Gugu. Oke. Mas Gugu dari mana, Mas? Dari Malang. Dari Malang, nama soundnya apa? Sinar Jago Audio. Wow, Sinar Jago Audio jauh-jauh dari Malang ke Banyuwangi. Oke. Sejak kapan ke Banyuwangi? Sejak tanggal berapa ya? 2 mingguan di sini, Pak. 2 minggu, jadi persiapannya luar biasa ya Mas ya. Yang perlu dipersiapkan apa saja Mas? Kelistrikan dan lain-lain Pak. Kayak beberapa box yang kita bawa 8 subwoofer. 8 subwoofer. Kemudian kalau berbicara tentang sound Mas, ini mungkin bisa dijelaskan sedikit tentang apa ya namanya ya, wattnya berapa begitu ya, karena saya belum menguasai sound. Mungkin Masnya bisa memberikan edukasi kepada masyarakat yang dipersiapkan kalau di acara seperti ini itu seperti apa saja Mas? Seperti gimana Mbak ya, kalau sound 8 sub itu ya enggak, debitnya itu enggak terlalu kencang dan juga standar lah buat untuk masyarakat di Banyuwangi. Seperti ini standarnya Mas ya, luar biasa. Oke, baru kali ini Mas datang ke Banyuwangi? Udah beberapa kali Pak.
Sudah beberapa kali dengan membawa Sinar Jago ya tentunya. Wow. Memang biasa dibawa ke luar kota Mas selain Malang? Ada juga. Banyuwangi, kayak Jember ada. Gimana Mas pertama kali datang ke Banyuwangi Mas mengikuti acara seperti ini? Enak Mbak, los. Antusiasme masyarakat kalau Mas menilai seperti apa Mas? Masyarakatnya orangnya baik-baik, ramah semua, enak. Oke, terima kasih banyak Mas. Silakan melanjutkan tugas selanjutnya. Oke. Memang tampilan sound horeg semakin malam semakin tampak garang. Dan sensasinya horeg adalah pertunjukan malam. Karena selain musik yang berdentam, juga lighting yang menyilaukan menjadi daya tariknya, sehingga jalan-jalan desa yang biasanya sepi menjadi hingar-bingar, dan cahaya warna-warni mengikuti pergerakan truk melalui rute yang dilewati. Iya pemirsa, dengan demikian berakhir pula seluruh rangkaian event pada malam hari ini. Siang hingga malam hari ini bisa kita lihat ini antusiasme para peserta dari anak kecil sampai dewasa, bahkan ada ibu-ibu lansia yang ikut berjoget mengiringi atau mengikuti iringan dari sound yang menggema. Dan bisa kita lihat juga pemirsa, di belakang saya ini masih ada juga pengunjung yang dari siang hingga malam ini tidak bergeser sama sekali dengan semangat dan juga antusias menyaksikan pawai budaya yang berada di Desa Tambak Rejo pada malam hari ini. Akhirnya saya memang Saskia beserta seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa di event selanjutnya.